Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat bergabung dalam podcast Belajar Sastra. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Mereka berdua adalah rekan saya dalam satu prodi, yakni di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Untuk selengkapnya, saya persilakan kepada dua rekan saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Halo Maria, halo semua. Di sini saya akan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Naura Nanda Karyanta, bisa dipanggil Naura. Saya lahir di Pasuruan pada tanggal 4 April tahun 2002. Motivasi saya mempelajari sastra yaitu memperluas wawasan kehidupan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk berbahasa. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Ya, selanjutnya yang kedua, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Al-Azizah Rosidatul Umar. Saya lahir di Lumajang pada 8 Mei 2001. Motivasi saya belajar sastra adalah karena sastra merupakan ilmu yang unik untuk dipelajari dan selalu berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Ya, sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Perkenalkan pendengar yang budiman semua dan dua rekan saya. Nama saya Maria. Saya lahir di Jember pada 25 Juli 2000. Dan karena tadi rekan-rekan saya telah menyebutkan apa yang menjadi alasan mereka dan motivasi mereka mempelajari sastra, maka di sini saya juga memiliki sebuah motivasi. Jadi berangkat dari kegemaran saya yang suka membaca buku sejak dulu, dan buku-buku yang saya baca mayoritas adalah bergenre sastra seperti itu ya. Jadi semacam novel, puisi, dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian saya termotivasi untuk mempelajari lebih dalam dan lebih detail lagi mengenai apa itu sastra. Untuk kemudian saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan lebih baik lagi mengenai sastra seperti itu. Oke, itu adalah perkenalan singkat dari kami. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang sastra sesuai dengan agenda kita, yakni belajar sastra. Dan karya sastra kali ini yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari dan akan kita analisis adalah cerpen atau cerita pendek. Nah, cerita pendek yang akan kita bahas kali ini berjudul Bertengkar Berbisik atau biasa disingkat BB. Nah, langsung saja pendengar budiman, daripada penasaran, marilah kita simak sedikit sharing atau sedikit ilmu dari dua bintang tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama mengenai penulis atau pengarang. Sebenarnya novel ini, maksud saya cerpen ini, ditulis dan dikarang oleh siapa sih? Mungkin dari dua rekan saya ada yang bisa menjawab atau memberikan sedikit ilmunya. Jadi begini, karya tersebut merupakan salah satu karya yang ditulis oleh Bapak Cerpen Indonesia, ya Bapak M. Kasim, yang berjudul Bertengkar dan Berbisik. Bapak Cerpen Indonesia ini lahir di Muara Simpongi, Sumatera pada tahun 1886. Disebut sebagai Bapak Cerpen Indonesia karena Bapak M. Kasim ini sudah menulis cerita pendek sejak tahun 1910 dan diterbitkan dalam bentuk buku. Seperti itu, Maria. Wow, I'm so excited gitu ya. Ternyata cerpen Bertengkar Berbisik ini diciptakan oleh Bapak M. Kasim, yang mana beliau adalah Bapak Cerpen Indonesia. Ya, kalau begitu saya merasa bersyukur begitu ya bisa membaca salah satu cerpen yang ditulis langsung oleh Bapak Cerpen Indonesia. Nah, karena cerpen ini ditulis dan dikarang oleh Bapak Cerpen Indonesia, dan kita telah tahu bahwa beliau tidak hanya menulis satu cerpen saja, tapi juga banyak cerpen dan banyak judul yang kemudian dibukukan menjadi satu. Kira-kira
apa sih yang kemudian menjadi pembeda antara cerpen Bertengkar Berbisik ini dengan cerpen-cerpen yang lain yang sudah beliau ciptakan seperti itu. Mungkin dari Naura bisa memberikan sedikit pandangannya terkait dengan isi dan gambaran dari cerpen Bertengkar Berbisik ini. Baik, terima kasih Maria. Cerpen Bertengkar Berbisik karya Bapak M. Kasim ini bercerita tentang cerita-cerita jenaka akibat dari kekentalan sastra yang ada di Nusantara. Keadaan pada saat itu yang memunculkan Bapak M. Kasim untuk menulis cerita pendek jenaka untuk majalah Panji Pustaka, yang kemudian diterbitkan Balai Pustaka dengan judul Teman Duduk, dan terbit pada tahun 1936. Yang perlu kita ketahui, cerpen Bertengkar Berbisik ini merupakan cerita pendek pertama yang ada dalam sastra Indonesia. Gitu, Maria. Ya, saya sangat setuju dengan Naura. Memang jika dilihat dari struktur cerpen, pola dan gaya cerita bahasa, cerpen tulisan N. Kasim ini belum terlalu jelas. Tema yang diangkat pun ringan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna, sangat realistis dalam pengungkapan, dan ini tidak dilakukan lagi karena tulisan dari M. Kasim ini mampu menembus sensor penerbit Balai Pustaka, dan kumpulan cerita lucunya itu merupakan buku kumpulan pertama di antara banyaknya roman penerbit. Dan seperti yang kita tahu, pada masa Balai Pustaka kebanyakan cerpen yang mengangkat tema roman, berbeda dengan M. Kasim yang memberanikan diri mengangkat cerpen yang bertema jenaka. Seperti itu, Maria. Wow, ya. Untuk kedua kalinya saya harus terkesima begitu ya mendengar penjelasan dari teman-teman. Ternyata ada banyak fakta yang terkuak dari cerpen ini gitu ya. Dari judulnya sepertinya ya cukup unik, Bertengkar Berbisik. Namun ternyata latar belakangnya lumayan begitu ya, lumayan panjang prosesnya. Dan saya juga jadi baru tahu bahwa ternyata cerpen yang ditulis oleh Bapak M. Kasim, Bertengkar dan Berbisik ini tidak hanya berisi sekedar anekdot atau lelucon picisan semata gitu, tapi juga sama seperti yang telah disampaikan Naura tadi, cerpen ini berangkat dari kekentalan kultur masyarakat yang waktu itu kondisinya ini ya sedang ya sesuai lah dengan masa saat itu. Kemudian oleh Bapak M. Kasim diangkat menjadi cerpen, diceritakan dengan bahasa yang lucu sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, dan bahkan dimuat dalam majalah Teman Duduk yang diterbitkan oleh Balai Pustaka seperti itu. Nah baik, tadi kita sudah berdiskusi dan mempelajari tentang bagaimana gambaran dari cerpen Bertengkar Berbisik ini. Sekarang kita lanjut ke bagian internalnya mungkin ya. Lanjut ke unsur intrinsik dari cerpen ini. Dari cerpen yang berjudul Bertengkar Berbisik. Nah, kira-kira dari segi tema, bagaimana sih tema yang diangkat dalam cerpen yang berjudul Bertengkar Berbisik karya Bapak M. Kasim ini? Baik, cerpen ini memiliki tema tentang perjalanan 3 seorang musafir yang mencari tempat untuk berbuka puasa, Maria. Menurut saya ini sudah cukup jelas dan sudah tersurat dalam teks cerpen tersebut. Gitu. Iya. Jadi temanya mungkin bisa dibilang tentang kehidupan gitu ya, tentang perjalanan 3 orang musafir yang sedang mencari tempat untuk berbuka seperti itu. Nah, kalau dari segi alur bagaimana, Aziza? Seperti yang kita ketahui, dalam alur cerita terdapat alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Sedangkan dalam cerpen ini, alur yang digunakan adalah alur maju, seperti yang terdapat dalam cerita. Rangkaian dalam peristiwanya pun runtut dari awal sampai akhir. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi karena cerita, potongan kisah dalam cerita pendek tersebut runtut, dijelaskan secara runtut,
Jadi itu termasuk dalam alur maju seperti itu ya. Oke, baik. Itu untuk alur. Nah, kemudian kalau untuk latar bagaimana, Aziza? Sedangkan untuk latar tepat pada cerpen ini sudah dijelaskan, yaitu di Kampung Batang Toru. Sedangkan latar waktu menjurus ke waktu berbuka puasa ya, yaitu pada sore hari. Dan latar suasananya adalah bingung dan dalam keadaan sepi, karena mereka masih dalam perjalanan dan bingung mencari tempat untuk berbuka, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita sinkronkan dengan kondisi sekarang gitu ya, ada istilah yang sedang tren di kalangan anak muda, di kalangan kita, yaitu istilah ngabuburit begitu ya. Ini kebetulan banget suasananya sedang Ramadan gitu ya, sedang puasa. Dan cerpen yang kita angkat ternyata menceritakan 3 orang yang sedang mencari tempat untuk berbuka puasa gitu ya. Jadi ceritanya mereka lagi ngabuburit atau lagi ngapain kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu tadi adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dari cerpen yang berjudul Bertengkar Berbisik. Nah, kemudian saya juga ingin tahu tentang unsur intrinsik lain. Kira-kira kalau dari segi penokohan bagaimana? Mungkin Naura bisa sharing sedikit tentang penokohan yang ada dalam cerpen ini? Oh, penokohan dalam cerpen Bertengkar Berbisik ini cukup jelas, seperti tokoh Burkat yang memiliki watak tidak sabar, namun dia ini cukup cerdik dalam hal lain sehingga dia mendapatkan keuntungan begitu. Namun sayangnya tokoh Burkat ini orangnya egois. Sedangkan tokoh Togop itu orangnya asal bicara, nyeplos gitu. Dan sedangkan tokoh Togu itu orangnya pendiam. Wow, ini saya melihat sesuatu yang sangat menarik ya di sini. Ada 3 tokoh dan ketiganya memiliki sifat serta karakter yang berbeda, tidak ada yang sama gitu. Ya, mulai dari ada yang dia tidak begitu sabar tapi dia cerdik gitu ya. Jadi di samping ada kelemahan, dia juga ada kelebihan gitu ya. Kemudian ada yang asal bicara atau identik dengan cerewet mungkin ya. Dan ada juga yang pendiam gitu. Kalau saya melihat sih ini mungkin perpaduan ya antara 2 kepribadian, yang satu ekstrovert, yang satu introvert gitu. Yang satu suka bicara dan yang satu lagi pendiam gitu. Oke, lumayan sangat variatif. Mungkin Bapak M. Kasim memang sengaja ya mengangkat 3 watak yang ada dalam 3 tokoh sekaligus dan semuanya berbeda, tidak ada yang sama gitu. Ini juga tadi relevan dan sinkron dengan yang disampaikan oleh Naura bahwa cerpen ini memang mengangkat pluralisme gitu ya. Oke, selanjutnya kira-kira nih kalau dari segi sudut pandang dan juga amanat mungkin dari cerpen Bertengkar Berbisik ini, seperti apa sih Azizah? Jadi sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang tiga ya teman-teman. Sedangkan amanat dalam cerpen ini adalah dalam penyelesaian masalah sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Seperti itu. Oke. Jadi untuk sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, teman-teman di sini mungkin pendengar Budiman yang sedang mendengarkan podcast ini saat ini mungkin juga sudah mengetahui bahwa dalam unsur intrinsik sebuah karya, entah itu cerpen, novel, itu ada 3 sudut pandang yang digunakan. Ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama menggunakan apa, Naura, biasanya? Aku, Ini ya, iya, aku, saya, ya saya, itu ya. Kemudian kalau orang kedua itu menggunakan kamu ya, iya kamu, kamu. Dan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan Ya, iya, dia atau mereka begitu ya. Nah, kalau dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga berarti bisa jadi yang digunakan adalah mereka ya. Jadi seolah-olah dalam cerpen ini ada seseorang yang menceritakan tentang mereka bertiga, ya mereka tokoh tadi itu. Ada siapa saja tadi? ada Burkat,
Burkat, Togu, dan Toku dan Tokop. Iya. Tokep. Ya, sudut pandang orang ketiga. Oke. Nah, untuk amanatnya sendiri, ya ini cukup bisa kita refleksikan mungkin ya. Bagaimana tadi Aziza untuk amanatnya mungkin bisa diulang? Jadi saya kurang jelas amanatnya. Jadi, amanat yang terkandung dalam cerpen ini adalah dalam menyelesaikan masalah, sebaiknya itu kita dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, ini memang yang bukan hanya akhir-akhir ini ya, saya rasa sejak dulu sampai sekarang pun permasalahan ini masih kerap terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, manusia itu kan makhluk sosial yang hidupnya berdampingan dengan orang lain, atau bisa disebut berkelompok seperti itu ya. Akan tetapi jarang kita sadari bahwa perpecahan yang berawal dari konflik itu kebanyakan tercipta karena tidak adanya musyawarah seperti itu. Sehingga benar sekali jika amanat dari cerpen yang berjudul Bertengkar Berbisik ini akan sebaiknya, alangkah lebih baiknya jika kita itu harus musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar menghasilkan sesuatu yang baik untuk bersama gitu ya, kebaikan bersama untuk semua gitu ya. Mungkin jika semua orang bisa membaca cerpen ini dan bisa memetik amanatnya, itu cukup menjadi pelajaran ya bagi kita semua, mungkin seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang amanat, kira-kira apakah ada keterkaitan atau relevansi antara cerpen yang berjudul Bertengkar Berbisik ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Dan jika ada, itu seperti apa sih? Nah, kali ini saya ingin minta pendapat dari keduanya, baik dari Aziza maupun dari Naura. Nah, pasti ada dong. Dalam sebuah cerpen itu pasti ada keterkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Seperti pada kalimat itulah sebabnya, maka saya katakan tadi, lebih baik kita bermalam di situ enggak saja. Di sana ada warung nasi. Gitu. Kalimat tersebut menyatakan bahwa seseorang itu menyesali sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan. Itu sering terjadi ketika teman kita melakukan kesalahan, terus kita memarahi dia. Dan selain itu ada juga pada kalimat, kalau dipanggilkan kepala kampung saja, saya rasa belum akan kenyang perut. Nah, kejadian pada kalimat di atas itu juga sering kita alami. Gitu. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan Naura ya. Contohnya seperti kita atau bahkan saya sendiri ketika lagi berbicara dengan teman saya dan teman saya sedang menjelaskan sesuatu, kadang-kadang saya langsung tapi pembicaraan tersebut dengan asal bicara atau tanpa dipikir terlebih dahulu. Dan kadang-kadang itu menyakiti hati mereka. Oke, ya. Ternyata ada lebih dari satu keterkaitan atau relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan yang disampaikan oleh Aziza tadi relate banget gitu. Sesuai banget sama yang selama ini kita hadapi gitu ya, fenomena yang selama ini sering terjadi. Baik secara virtual maupun secara langsung mungkin ya. Kadang ketika orang lain berbicara, dengan seenaknya kita langsung merespon tanpa diminta, kita secara refleks dan secara spontan memberikan tanggapan begitu, padahal kita tidak diminta gitu ya. Dan itu seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah. Mungkin bagi orang yang refleks itu tadi, itu baik disampaikan dan perlu disampaikan. Akan tetapi bagi orang lain padahal belum tentu ya. Nah, kalau sudah begitu mungkin netizen, kalau sudah begitu ya kita dong yang malu gitu ya. Nggak diminta tapi kok memberikan respon dan tanggapan gitu ya. Kecuali kalau diminta. Tapi menurut saya selama itu masih dalam batas wajar yang tidak berlebihan, tidak masalah. Asalkan dengan etika yang benar gitu ya mungkin ya. Oke, baik. Sepertinya kita sudah mengupas semua unsur intrinsik yang ada dalam cerpen ini. Nah, untuk pendengar budiman yang ingin membaca cerpen ini juga, bisa mengunduh cerpennya secara lengkap di link yang sudah kami sediakan di kolom caption. Atau mungkin bisa mencari di mana, teman-teman?
di internet ya. Di internet ya, banyak. Ya, di internet sudah banyak internet. sudah banyak yang menyediakan begitu. Nah, mungkin ini untuk diskusi kita dalam podcast Belajar Sastra malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bintang tamu yang sudah hadir, untuk Naura dan Azizah yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membagikan ilmu bersama kita, bersama pendengar Budiman yang lain juga tentunya. Nah, untuk pendengar yang Budiman, jangan lupa nantikan podcast-podcast kita yang lain di kesempatan yang lain dan dengan bintang tamu yang lain yang tentunya juga akan menarik, tidak kalah menarik dari Naura dan Azizah, seperti itu ya. Kita belajar bersama dalam podcast Belajar Sastra. Baik, sekian dari kami. Saya selaku host dalam podcast Belajar Sastra malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Bye, Naura dan Aziza. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih juga.